Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dalam fikih saum dikenal istilah saumul asri atau saumu asri Dzulhijjah. Artinya saum pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah 9 hari pertama Dzulhijjah, dikecualikan tanggal 10 atau pas Idul Adha karena itu haram. Dalam pembahasan kodok saum Ramadan di Sahih Bukhari, para ulama ketika membahas kodok dulu atau saum sunat dulu, itu yang disinggung-singgungnya saumul asri. Artinya para sahabat, para tabi'in biasa mengamalkan saumul asri. Merujuk pada dalil-dalil sendiri, ini ada dalil yang mengatakan Nabi mengamalkan. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi tidak mengamalkan. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan secara mutlak bahwa pada waktu itu adalah baik dilakukan amal-amal yang baik. Hadis yang mengatakan Nabi mengamalkan ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, di mana beliau menjelaskan di samping saum tengah bulan, di samping saum Senin Kamis, Nabi juga rutin mengamalkan Tis'a Dzulhijjah, 9 hari pertama Dzulhijjah. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa Nabi tidak mengamalkan, hadis Aisyah riwayat Muslim, di mana ia mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman al-ashra qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah saum pada 10 hari pertama Dzulhijjah sekalipun. Hadis yang tadi mengatakan Nabi saum 9 hari Dzulhijjah, hadisnya sahih, ditelusuri sanadnya. Kalau kita telusuri semua itu sanadnya memang sahih menurut para ulama hadis, dan oleh karena itu statusnya sama sahihnya. Hadis-hadis yang sama sahih itu metodenya jangan dulu ditarjih, tapi ditoriqatul jam'i, dikompromikan. Maka kalau kita lihat kitab-kitab hadis yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada satupun yang mempertentangkannya, tetapi mengkompromikannya. Bagaimana cara komprominya? Cara komprominya adalah hadis yang menginformasikan Nabi mengamalkan itu lebih kuat dibanding yang mengatakan Nabi tidak mengamalkan. Karena orang yang melaporkan Nabi tidak mengamalkan, sangat mungkin berarti dia tidak tahu atau tidak melihat. Sementara istri yang menyebutkan Nabi mengamalkan menyaksikan betul bahwa Nabi mengamalkan. Di samping itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk saum 9 hari Dzulhijjah ini kembali ke dalil-dalil umum tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah yang diabadikan dalam Al-Quran, walayalin ashr. 10 hari pertama Dzulhijjah itu sangat istimewa. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada satu amal pun pada hari-hari yang melebihi keistimewaan amal pada hari-hari tersebut, meski itu yang jihad fisabilillah, kecuali kalau dia pulangnya tinggal nama, ya maksudnya mati syahid. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya ini menganjurkan agar kita semua di masa 10 hari Dzulhijjah itu memperbanyak amal. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diikuti Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autor, oleh para ulama lainnya dalam kitab-kitab syarah hadis lainnya, termasuk berarti saum. Memang bukan hanya saum saja, sodako, bersiap-siap kurban, yang haji beribadah haji, sholat sunat, ya, termasuk saum. Jadi sangat dianjurkan saum pada tanggal 1 sampai 9, karena itu waktu-waktu yang paling istimewa untuk digunakan ibadah. Kaitannya apa tidak bertentangan dengan hadis lain menyebutkan 10 hari terakhir Ramadan? Kata para ulama, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah itu istimewa titik tekannya di harinya, maka dianjurkan saum. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, titik utama penekanannya ada di malamnya, maka dianjurkan menghidupkan malam. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.